Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak-bapaknya lesu nih. Sudah makan kah? Belum? Belum makanan kita. Ya, semangat Pak. Semangat. Semangat atau tidak? Ibunya semangat. Kalau semangat, ulangi sekali lagi. Siapa yang mengucap salam ulun, salam Habib, Habib doakan mudah Allah luaskan rezekinya. Allah lancarkan urusannya. Allah mudahkan urusannya. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Allah masukkan ke dalam surganya. Dan Allah lunaskan segala hutang-hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Rupa-rupanya bapak-bapak ibu-ibunya banyak hutang. Mohon didoakan mudahan lunas hutangnya. Jidatnya itu tulisan banyak hutang. Betul Bu? Enggak? Alhamdulillah. Pak, banyak hutang Pak? Mudahan lunas hutangnya semua. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum Habib ceramah, Habib mau tanya. Boleh? Kalau Habib ceramah pakai bahasa Banjar paham? Bagus. Kalau Habib ceramah pakai bahasa Malaysia paham? Wah, ngacak nonton Upin Ipin nih. Iya lah. Sering nonton Upin Ipin? Oh, Masya Allah. Ya, siapa yang abang, siapa yang adik? Kalau Upin Ipin itu siapa yang abang, siapa yang adik? Hah? Masya Allah. Tahu lah, tahu. Lancar, Masya Allah. Kalau Habib ceramah pakai bahasa Jawa paham? Oh paham? Enek paham? Hah? Jadi Habib ini ceramah pakai bahasa apa? Paham aja lah bahasa Banjar. Katanya di sini bahasanya campuran. Campur sari ya. Gado-gado. Kalau gado-gado kan banyak campuran tuh. Nah, jadi kita bagi bahasa apa Indonesia aja lah ya. Bisa bahasa Indonesia? Kalau kadang bisa bahaya. Kadang diakui orang Indonesia ini. Ya. Apalagi di Kalimantan Timur mau jadi IKN ibu kota negara. Jadi tidak ada bahasa Banjar lagi. Ada ikam lagi. Aneh-aneh aja. Masya Allah. Salam ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fil wujudi karrahu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimai bidawalil mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahun huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqar Rasulul Karim, amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa kita, Bapak Rapi Ahmad. Masya Allah, Bapak Rapi ya. Masya Allah, Bapak Rapi Agustina kan? Masya Allah. Kira Bapak Rapi Ahmad tadi jadi artis ini. Masya Allah. Kita doakan, mudah-mudahan Bapak Kadis kita, Kepala Desa kita panjang umur, sehat wal afiat, kabul segala hajat, dimudahkan setiap urusan beliau, baik urusan dunia beliau maupun akhirat beliau. Mudah-mudahan Sidin jangan kawin lagi. Amin ya Rabbal. Sidin ini istiqomah. Tahu pian istiqomah? Satu istri satu rumah. Beda dengan Habib. Habib apa? Aisyah. 4 istri berpisah-pisah. Gayaan aja bergayaan. Ya, kehendak nih. Yalah. Nah, Masya Allah, Sidin istiqomah aja. Jangan Fatmah 3 istri 1 rumah. Janganlah. Aisyah jangan. Istiqomah aja. Lama bini pian istiqomah nggak? Bah, tempat nama bini pian Pak Kepala Desa istiqomah. Ajib betul. Masya Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang saya muliakan juga Ustadz kita, kawan kita Ustadz Hasan Maddah ya, beserta rombongan Maulid Habsi cilik-cilik yang ganda ya, yang gandanya mana? Bebini ya sudah bah ya. Ini generasi nih hubungannya nih, insya Allah ya. Istiqomah selalu dalam keadaan memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita doakan rombongan Ustadz Hasan Maddah selalu sehat walafiat, kabul segala hajat, setiap urusannya. Amin ya Rabbal. Dan yang saya muliakan juga bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, pecinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik, hidayah serta hinayahnya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang penuh mulia, di tempat yang penuh barokah, di tempat yang penuh agung, dalam rangka memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, dengan melangkahnya kaki kita menuju tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang mulia, baik
baik kemuliaan di dunia maupun akhirat. Amin. Mudah-mudahan segala dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan amal kebaikan kita, amal kebajikan kita diterima oleh Allah. Amin. Pulang kita daripada tempat ini, pulang kita daripada majlis ini, pulang kita daripada maulid ini, insya Allah hakul yakin, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita curahkan, kita hadiahkan kepada penghulu kita, nabi kita, pemimpin kita, pemimpin Sayyidil Awwalin wa Sayyidil Akhirin, baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, zuriat beliau, keturunan beliau, dan pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan di dalam sebuah hadis, kata beliau, man azama bi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuntu lahu syafi'an ila yaumil qiyamah. Apa kata Nabi, Pak, Bu? Dengarkan baik-baik, disimak baik-baik, jangan ada yang bependeran apalagi main HP. Setuju? Yang biasanya bependeran tuh mau banyak ibu-ibunya nih, apalagi main HP ya. Karena bebinian nih Pak Kepala Desa bisi mulut dua. Karena hobi bependeran, hobi bupandir. Jujur kena? Itu kena biar tafsirkan masing-masing aja kena. Yang lelakian ini mengapa kadang ini kepala, yalah. Ini kita nih Pak perlu juga refreshing supaya mempreskan otak. Kita pagi begawi boleh dimamai bini. Ya bini mana duit? Itu gak bini biar. Kadang amun kayak itu biar kada usah dibini. Habis biar esok biar setruk. Bahaya. Yalah, kita nih bini pikirkan ekonomi, yalah, pikirkan duit, usaha, pikirkan anak, apalagi anak 10. Wah, kacau. Bini anak 10, bini 4, satu bini 10 bini anak kali 4 40 anaknya aja. Bini kah? Bini kah kada? Bini, makanya lelaki yang tuh pakai bisi kepala 2. Betul lah. Itu biar tafsirkan aja, udah kada mau tafsirkan itu. Nah, insyaallah. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, apa kata Nabi, Pak, Bu? Ya, beliau mengatakan di dalam perkataan beliau, barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang memuliakan, barang siapa yang senang. Ini makanya nih hari ini kita hadir di tempat ini, kita duduk di majelis ini, tujuan kita cuma satu. Apa? Menyenangkan dan membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Tujuan kita satu, hanya cinta. Kalau bukan karena cinta kita kepada Nabi, insya Allah hati kita, jasad kita, tubuh kita tidak akan ada di tempat ini saat ini. Betul atau tidak? Karena ada hubungan cinta, ada hubungan ada ta'alluq cinta. Ini cinta ini luar biasa. Cinta ini luar biasa. Cinta itu letaknya di hati. Ya, ini cinta yang abadi itu letaknya di hati. Dan cinta itu, kata kita punya guru Kiai Haji Muhammad Bakri, beliau mengatakan cinta itu bisa menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surga dan bisa menyebabkan manusia
manusia itu masuk ke dalam neraka. Auzubillah, subhanallah. Ini condongnya hati. Cinta itu adalah mahal qalbi, condongnya hati. Kemana letak hati kita? Kemana letak cinta kita? Kepada siapa yang kita cintai? Makanya ini tergantung dengan kecintaan kita. Kepada siapa yang kita cintai, disitulah nanti kita akan dikumpul bersama orang yang kita cintai. Nah, makanya yang kita cintai, yang kita idolakan adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ini mudah cinta Pak Bu. Kalau kita mengharap amal kita sampai mana? Betul tidak? Kadang kita nih amal kita sholat aja kadang balang kambingan. Betul tidak? Ada di sini sholatnya balang kambingan? Banyak. Bukan ada lagi, banyak. Ya, mengharap amal sedekah kita. Sedekah kita sampai mana? Adakah kita sedekah seperti para sahabat? Adakah kita sedekah seperti tabi'in? Bayangkan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mempunyai banyak harta, beliau sedekahkan untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Makanya dikumpulkan seluruh amal manusia ini dengan sedekahnya, dengan pengorbanan Abu Bakar itu tidak sebanding sedikit pun. Ini apalagi bersedekah kadang, ialah apa yang kita harapkan? Haji kita, puasa kita, puasa yang diam-diam, pagi-pagi buka periuk, ialah ujar kita. Haji kita, haji, rukun-rukunnya kita sudah memenuhi kadang, ya. Tapi jangan pulang kada berhaji. Mudah-mudahan biar berhaji beratan. Mudah-mudahan pulang umroh beratan. Nah, dia nak berhaji waktu Ustaz Hasan, dia nak. Ini Ustaz Hasan buka terampil umroh sini. Ada terampil haji ini bagus ini. Ini sini memimpin bagus. Ya, karena banyak orangnya berduaan kita kira. Masya Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Apa Pak yang kita harapkan? Zikirnya kita, tasbihnya kita, apa yang kita harapkan? Cuman satu yang kita harapkan, yang kita nantikan, mudahan dengan berkat kita hadir di sini menambahkan rasa cinta kita, menambahkan rasa kangen kita, menambahkan rasa kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Bu. Habib mau tanya, cinta perlu bukti atau tidak? Perlu. Perlu. Cinta perlu pengorbanan tidak? Perlu. Bagus. Berarti ibu sudah mengalami, betul? Mengalami putus cinta, mengalami gagal pernikahan. Sakit tak cinta kepada manusia? Sakit tak bisa move on, tak bisa melupakan. Apalagi itu istri kita atau pacar kita yang abadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau kita cinta kepada satu makhluk yang agung ini, insya Allah cinta kita tidak akan binasa, cinta kita tidak akan rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Perlu kada bukti? Cinta itu perlu bukti kada? Kada asik buat ibu-ibunya, buat bapak-bapaknya pulang. Pak. Bapak. Dipanggil bapak kada menjawab, pas saya bapak-bapak lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak. Mana bapaknya nih? Satu aja yang menjawab. Yang lain siapa nih? Insya Allah. Pak. Bapak-bapak.
kada dikasih panitia makan, bang tadi hendak aja panitia makan tadi, beb kita makanan dulu nyaman. Ulun tadi melihat ketupat kandangan. Iyalah, ketupat kandangan kan tadi? Atau ketupat apa? Hah? NTP kan? Masya Allah. Ya, ulun makan beb. Ya ulun kena aja. Bukan ulun kada hendak makan karena memang ulun mau pagi itu memang kada bisa makan. Kena apalagi kalau ulun mengisi ceramah biar ketika ulun makan kena pas menguat. Habis memikirkan WC kemana kita ya lah. Sabarlah. Insya Allah kena kita tuntungan 5 jam bang nih. Siap lah? Sanggup lah? Ya juga ya. Amun ulun kada sanggup, Ustaz Hasan pulang ceramah. Ada aja penggantinya punya kada? Ulun boleh. Masya Allah. Salam ala Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Paling lawas pas sejam aja. Ulun biasa mun kaki ulun di kesemutan, itu tandanya sudah tuh. Tapi cepat aja kesemutannya lah. Nah, makanya ulun tuh hendak berduduk tadi. Hendak berduduk karena ulun di kelapahan. Perjalanannya sangat luar biasa. Ya, jalannya sangat luar biasa. Ini tidak ada seperti jalannya Nabi. Nabi itu lebih luar biasa lagi perjalanan beliau. Ini tidak ada artinya belum ada artinya, tidak ada ya. Tapi insya Allah sakit juga pinggang ini. Ya, pas lu minta kongsi, Ustaz Hasan ini tega. Masa kasih kongsi kecil? Bilangnya Habib ini kecil, kalau kayak hubungan antroh ini mungkin lah. Habis kadang muat gitu. Kalau kau bintang belum? Masya Allah. Salam ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengarkan baik-baiklah, jangan ada yang berpenteran. Jangan ada yang bermain-mainan lah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang memuliakan, barang siapa yang mentakzimi hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi balasannya? Orang yang mengadakan acara-acara yang demikian ini yang kita keluarkan uang kita, betul tidak? Susah payah kita menyiapkan macam-macam bentuk persiapan, betul tidak? Mempersiapkan tenaga, betul tidak? Tujuannya kita apa? Satu, kita cuma cinta. Kepada siapa? Kepada orang yang kita adakan acaranya ini. Siapa? Baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini pengorbanan kita, Pak. Walaupun tidak banyak seperti para sahabat, yang minimal ada. Betul tidak? Ya, berkat Nabi Muhammad, berkat Rasulullah, kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Nabi Muhammad. Kita berislam. Kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini sumbernya daripada Sayyidina Muhammad SAW. Yang mana baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus oleh Allah sebagai rahmat semesta alam. Makanya nikmat kita saat ini, semua yang kita rasakan saat ini, itu sumbernya daripada Sayyidina Muhammad SAW. Kalau bisa Pak Bu, bulan-bulan yang demikian ini kita meriahkan, betul tidak? Kalau bisa kita besarkan, betul tidak? Coba kita minta maaf lah, minta maaf. Ketika kita acara pengantinan, kita adakan acara anak kita besar-besaran, betul tidak? Ketika kita ada selamatan besar-besaran, betul tidak? Ketika ada haulan, kita besar-besaran, kita mengadakan, betul tidak? Semua sumber yang demikian itu, kalau tidak satu ini, kalau tidak Nabi Muhammad, kita tidak bisa semua kita nikmati, betul tidak? Nah makanya kalau bisa acara-acara yang demikian ini kita meriahkan, kita besarkan, tandanya kita memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jasanya Nabi Muhammad itu luar biasa, Pak. Jasanya Rasulullah itu luar biasa. Tidak bisa kita balas dengan apapun, tidak bisa. Dan mudah-mudahan walaupun kita sedikit kita korbankan, walaupun sedikit yang kita bisa bantu untuk laksanakan acara demikian, mudah-mudahan ini Nabi memberikan kita, Nabi memberikan pahala ganjaran bagi kita. Apa kata Nabi? Orang yang mengagungkan, orang yang memuliakan hari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa kata Nabi? Akulah, kata Rasulullah, yang akan memberikan syafaat kalian nanti di hari kiamat. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Pak yang kita harapkan. Ini Pak yang kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan Nabi Muhammad senang kepada kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad bahagia kepada kita. Karena kita membahagiakan, menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Nabi Muhammad berikan kita syafaat semuanya. Amin. Nih, satu ini yang kita harapkan Pak, ini syafaat aja Pak, syafaat. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumi, ya sebelum itu mulai, ya Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz, beliau mengatakan di dalam karangan beliau, Ya Rabbi sholli ala Muhammad habibika syafi'il musaffah. Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Nabi Muhammad yang akan memberikan kita syafaat, dan syafaatnya Nabi Muhammad diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 sujud ketika Nabi Muhammad SAW sujud kepada Allah. Yang pertama, sujud ketika Nabi Muhammad lahir. Makanya Nabi Muhammad itu Pak, ketika lahir dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud. Itu yang pertama. Makanya Nabi Muhammad itu insanul kamil. Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna. Tidak ada satupun manusia yang bisa menandingi kesempurnaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu lahir Pak, itu di 12 Rabiul Awal, waktu fajar, waktu subuh. Mengapa Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan di waktu siang? Mengapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di waktu sore? Ini karena insan yang mulia ini akan menerangi alam semesta. Sallu ala Nabi Muhammad. Daripada apa? Daripada kegelapan yang ada di dalam hati manusia. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu Nabi lahir dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berkhitan, sudah bersunat. Adalah biar lihat kekanakan lahir langsung bersunat adalah. Ini biasanya amalan anak sunat Pak lah, minta maaf umur 40 tahun anak sunat. Ya apakah butuhnya itu? Ya lah, itu kada pakai gunting, ada lagi bukan pakai gunting lagi, pakai kapak. Sudah, makanya Bu Sunat itu umur 7 tahun ya. Bu Sunat ini kada umur 40 kan Bu Sunat pakai kapak abis. Masya Allah. Ya, makanya Nabi itu lahir dalam keadaan sujud kepada Allah. Nabi itu lahir dalam keadaan berkhitan. Tidak ada manusia yang dalam keadaan sujud lahir, tidak ada. Ujung kada? Adalah yang ini melihat bini pian lahir anak pian tuh, anak pian lahir di muka bumi dalam keadaan apa? Menangis. Ujung kada? Ini ulun takut di mama ulun takut di mak. Pian ketika melahirkan ulun mah, pian ulun lahir itu nangis kapakah? Iyalah, pasti dalam rata-rata pasti nangis. Kenapa? Karena hidup di dunia ini penuh dengan beban. Ya, jangan kita senang hidup ini, makanya kita lahir itu nangis karena melihat dunia ini bukan senang. Adalah melihat anak ketika lahir di dunia senyum, ketawa adalah tidak ada. Berarti anak lahir di dunia ini nanti dia akan mendapatkan beban yang sangat luar biasa. Sampai kita sekarang banyaklah beban kita, banyaklah cobaan kita. Duitlah kada ada, utanglah banyak.
Laki kadang ngasih duit, laki kawin lagi. Sakit lah hati. Sakit. Beban lah. Beban. Nangis lah. Nangis. Sedih lah. Sedih. Itulah menunjukkan apabila anak lahir di muka bumi Allah dalam keadaan menangis. Kecuali Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berkhitah. Nah ini bayangkan ya. Nah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau bisa ya kita meriahkan, kita besarkan Nabi Muhammad ya. Ada misalnya panitia beradaan sumbang ya. Yang misalnya kita menyumbang 2000 tambahin. Jangan 2000. Masa buat Nabi 2000? Ya lah. Nah, panitia, ketua panitia nih. Nah, ulun menyisipkan uang 1 juta buat acara. Nah, itu bagus. Ini sumbangan panitia 500 perak. Nanti ikhlas. Jadi ikhlas. Kata mesti ya, Pak, kalau bisa nih. Kan dalam 1 tahun itu 12 bulan, jujur kata. Hah? Jujur kata. Kalau bisa bulan ini kita tabung duit itu kita niatakan ini aku menabung sehari 5.000, sebulan berapa? 5 kali 30 berapa? 150 kali setahun berapa? Banyak kan, barang 1.800.000. Bujur lah. Dia ahli dagang nih, mana yang ahli dagang nih? Yang ahli pembisnis, bujur lah. Kali seumur hidup berapa? 5 kali 3 15. 150. 150 kali 10 aja sudah 1.500.000. Bujur kan? Nah, 150 kali 2 berarti 300. 300 tambah 1.500.000 berarti 1 juta. Pintar ya? Iya. kali 1 pemilu. Ada pemiluan kayaknya. Yang penting jangan berkelahian lah. Ya, ada pemilu, ada siapakah bupatinya itu aja. Benar kan? Ya penting doakan mudahan bupatinya amanah. Bupatinya itu memakmurkan rakyat. Mudah-mudahan nih, misalnya nih pemilihan bupati nih jalan nih amas perataan, bukan aspal lagi amas. Sakit habis, kesini habis mobil sangkut. Wah, ya Pak kepala desa aman deh, aman. Mobil sini tinggi aman. Mobil ulun hangus. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, apa kata Nabi ya? Aku yang akan memberikan kita syafaat. Alhamdulillah. Ini menunjukkan rasa cinta kita, rasa senang kita kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita di dalam kitab Qurratul Ain dijelaskan di zaman Amir Mukminin Harun Ar-Rasyid, ya, di zaman Harun Ar-Rasyid ini Amir Mukminin itu gubernur. Ya, kalau dulu Amir Mukminin ini sudah khalifah. Kalau khalifah itu kan pengganti nabi. Kalau nabi kan rasul. Jadi tidak ada penutup para nabi kecuali Nabi Muhammad penutup. Jadi tidak ada sesudah nabi itu ada nabi, tidak ada. Yang adanya khalifah. Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, ya, khalifah. Itu namanya khalifah. Amirul Mukminin ini ibarat bahasa kita itu gubernur, atau kita sebut wahid ini presiden. Ya, presiden. Jadi di dalam kitab Qurratul A'yun itu di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini ahli maksiat. Semua maksiat dilakukannya. Tapi ketika masuk bulan Maulid Nabi, ketika masuk bulan Rabiul Awal, ketika masuk 12 Rabiul Awal, ini pemuda
mengadakan acara maulid. Mengadakan acara maulid. Karena senang, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini hati-hati Pak Bu ya. Orang yang nggak senang dengan lahirnya Nabi ini hati-hati, diragukan keimanannya. Walaupun orang itu ahli maksiat tapi dia mencintai Nabi, insya Allah imannya tidak akan hilang. Walaupun dia ahli maksiat, insya Allah akhir kehidupannya Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Tapi apabila di dalam diri kita iman hilang, nih penting itu iman ya. Penting itu iman di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman. Mudah-mudahan diistiqomahkan iman kita dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan kita ya mengagungkan Allah dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Pak Bu, seorang pemuda yang ahli maksiat itu apabila masuk bulan Maulid, apabila masuk bulan Rabiul Awal, beliau mengadakan acara maulid. Baju-baju beliau itu dicuci semua, dibersihkan semua, diharumkan semua, dikasih dupa. Kasih dupa, beli dupa ke pasar, istilah. Ya, undang masyarakat. Misalnya nih, kita nih ada rezeki sedikit, undang bubuhan kita, keluarga kita, asal menantu kah? Ada bisi menantu atau bisi keluarga, undang baca maulid di rumah. Misalnya kan ada yang hafal pemaulidan, nah makanya kalau bisa lebih bagus tuh di masjid. Yalah, kita nak ada usaha repot-repot di masjid, nah kita sumbangkan duit kita hadir juga, jangan sumbangkan duit, kita kada hadir. Kalau bisa kita hadir, juga kada. Nah, mendengarkan maulid-maulid yang disampaikan anak-anak tadi tuh, ya memuji Nabi, ya memuji Rasulullah, menyampaikan tausiah supaya kita dapat ilmu tambahan. Nah, misalnya nih, kita misalnya di kampung kita nih kali kada ada penceramahnya, kada ada absiannya, kita undang saudara-saudara kita, dangsanak kita nih, kuitan kita adakan maulid. Karena bisa baca maulid, selawat dengan Nabi jadian. Ya, selawat. Apalah selawat? Apa? Bo, selawat busro apalah? Bo, apa? Selawat busro apalah? Bah, apa yang hafal? Ibu nih yang ketujuh selawat tuh yang panjang kan yang handap kan? Handap. Ketujuh handap kan panjang kan? Selawat handap. Jangan otak tuh bocor lah. Ketujuh selawat yang handap kan yang panjang kan? Yang panjang kak. Misalnya Pak kepala desa kena hafal selawat busro, selawat yang panjang, selawat yang handap. Apa nih selawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Kada hafal? Mati itu lagi. Ya. Kalau bisa selawat panjang bagus tuan, selawat busro, ayo kita sama-sama ya. Selawat busro ya, anak-anak apalah? Apalah? Selawat busro apalah? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholibil busra salatan tubasiruna
ya adakan di rumah. Ya, ada kita senang dengan Maulid ini hati-hati. Ya, kalau orang yang tidak senang dengan hari lahirnya Nabi berarti diragukan keimanannya. Betul tidak? Apabila ada di kampung ini yang tidak senang dengan Maulid Nabi, tidak senang dengan acara-acara yang demikian, ikat batisnya, ikat tangannya, timbai ke sungai. Setuju? Setuju? Ya, berarti dia tidak senang lahirnya Nabi di muka bumi. Berarti dia tidak senang lahirnya Rasulullah di alam semesta. Yang mana Allah Subhanahu wa taala beliau menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahun wa khairum mimma yajma'un." Apalah? Ada apa, Bang? Wah, apa betul? Qul, katakan ya Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah. Apakah karunia Allah? Lahirnya Nabi Muhammad di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmati, dengan rahmatnya Allah. Siapakah rahmatnya Allah? Lahirnya, wujudnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Fa bidzalika falyafrahu, kata Allah. Maka kita disuruh untuk gembira, disuruh untuk senang. Tandanya senang kita mengadakan Maulid, memperingati hari lahirnya wa khairum mimma yajma'un. Maka kalian akan mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Nah, makanya di zaman Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid ada seorang pemuda ahli maksiat. Ahli maksiat itu luar biasa. Tapi jangan kita umpati lah. Ini sebagai contoh aja. Jangan pulang kita maksiat ketika mau lihat, jangan kita sampai panjang umur. Jangan. Nah, jadi pemuda yang di zaman Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid ini punya kebiasaan. Setiap bulan Maulid mengadakan Maulid. Ini kita nih, kebiasaan kita nih. Ya. Nah, dibelinya minyak wangi. Minyak wangi. Ya, habis pada minyak wangi nah. Harum, ya. Minyak wangi, dufa, buhur, ya. Jangan gitu ditebali. Mau gitu ditebali salah itu ya. Minyak wangi itu nah. Amun bapak-bapak itu sunnah minyak wangi itu menubinian jangan minyak wangi di luar. Karena ubinian itu timbul fitnah. Yalah, gincu tuh jangan dihabangi. Ada usah begitu kan. Muha tuh kayak gitu aja muha. Yang lihat cantik pian tuh laki pian. Udah lah Pak. Ini ketika Maulid pergi bu, dandan, minyak wangi satu jumpang, bedak 10 macam, merah kuning hijau, habang jadinya. Iyalah, hijau kuning merah biru, merah jadinya. Iyalah, luar biasa. Allahu Akbar. Tapi masya Allah, innalillah, ketika orang laki gincu, luntur, pipi, penyot, badan kau ketiak.
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, amun binian tuh sunnahnya kumpul di rumah. Jangan di luar. Karena fitnah Pak Bu, fitnah binian di dari ujung kaki sampai kepala tuh fitnahnya besar. Yalah, kalau pakai baju tuh jangan terlalu seksi. Ini jangan pakai tuh pakaian tapi telanjang. Kalau pian pakaian tapi telanjang tuh, pakai baju terutama. Menjual. Ada nggak di sini? Pakai baju tuh nggak anu kena. Jangan loh. Siapa? Kada nafsu lagi aja betul kada? Wah bahaya pian. Janganlah, jangan betul. Jangan kada basi. Untuk pilih kita. Masya Allah. Wah, sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan pian senang, mudah-mudahan ulun disenangkan Allah juga. Amin. Mudah-mudahan kita senang, mudah-mudahan Nabi Muhammad senang, kita dikumpulkan di dalam surga. Niat ulun ini Pak Buai menyenangkan hati umat Nabi aja. Ya, amun kada baik itu jangan diambil. Yang baiknya aja diambil, jujur kada? Ya. Nah, jadi di zaman Harun al-Rasyid, ya, Amirul Mukminin, ya, di zaman Harun al-Rasyid itu seorang pemuda ahli maksiat. Tapi dia punya kebiasaan. Satu kebiasaannya ketika bulan Maulid mengadakan Maulid. Jadi Pak, ketika itu ini yang si pemuda ini meninggal dunia. Lalu itu orang ini taunya ini pemuda ahli maksiat. Pemuda ini ahli maksiat. Taatnya cuma sekali. Ya, kebiasaannya baiknya cuma sekali dalam satu kehidupannya itu cuma satu kali. Ya, apa kebaikannya itu? Ketika masuk bulan Maulid mengadakan mau itu aja kebaikannya itu aja. Mati Pak pemuda tadi Bu, meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un pemuda tadi. Lalu penduduk Basrah itu, ya di zaman Harun al-Rasyid ini tinggalnya di kota Basrah. Ya, lalu penduduk kampung itu kadang-kadang menyolatkan karena ahli maksiat. Tapi ketika itu ada dengan suara, yang mana suara itu terdengar di kalangan masyarakat di situ, bahwa suara itu mengatakan, ya ahlul Basrah, wahai penduduk Basrah, asyhadu, saksikanlah, hadzal mayit, ini mayit, wali min auliyaillah. Allahu Akbar. Ya penduduk Basrah, wahai orang-orang Basrah, saksikanlah. Suara itu dengar bro, gak tahu suara dari mana. Itu penduduk kota Basrah itu bingung. Ada suara mengatakan, asyhadu, saksikanlah, hadzal mayit, ini mayit, wali min auliyaillah. Ini adalah wali daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bingung. Kok ini mayit bisa jadi wali? Namun biar anak jadi wali itu salah satunya, tapi ya maksiat. Takutnya kada sempat taubat. Udah kada? Ya, taat itu tetap 5 waktu tetap dijalankan. Jangan kada 5 waktu lah. Enak kulit nih ya kada apa-apa. Ada aja Habib tadi berkisah aja. Di zaman di zaman Amirul Mukminin tadi Harun al-Rasyid bawa seorang pemuda satu aja kebaikan. Enak ulun tahun depan kayak itu aja ulun kada sholat ngol namanya. Dan diumpati ini Allah itu menunjukkan berapa kemuliaan orang yang senang dengan lahirnya lahirnya Nabi Muhammad SAW. Betul kada? Nah, sholat 5 waktu Pak lah, jangan kada sholat lah. Kalau bisa nih jamaah nih masjid dibagi, dipenuhi. Jangan masjidnya aja bagus, tapi orangnya kada bagus. Yalah. Supaya kampung piannya anak makmur, kalau bisa jaga sholat 5 waktu. Karena Nabi itu tak pernah melepaskan yang namanya sholat 5 waktu. Nabi itu sholatnya berjamaah hidup. Karena waktu dunia itu kenapa tinggalkan dulu. Jangan cari dunia ini mau dicari-cari kan habis. Kitanya yang mampus. Betul kada? Kita mencari ini hikmat, mencari dunia, apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh.
Emang di dunia ini hidup kekal kan? Kada. Abang kada dunia yang binasa, kitanya mampus. Betul kada? Kan ketawa-ketawa. Yang mampus aja. Isde, bahasa Spanyolnya isde. Ya, apa kata Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut. Apa kamu aja? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ingat Pak mati Pak. Ya, kita ingat mati Bu. Keluarga kita, dan sanak kita, kuitan kita yang asalnya ada bersama kita, wah ini tiada. Makanya kata lagu itu mengatakan kalau sudah tiada baru terasa. Bujur lah. Bujur lah. Kamu kata bujur, salahkan lagu. Ya, kalau sudah tiada baru terasa. Kalau sudah tiada terasa baru menyesal. Kadang bisa menyesal lagi yang sudah mati. Makanya di sini kita diperingati supaya kita semakin ingat. Nah, boleh kita cari dunia, boleh, karena kita ini tinggal di dunia, boleh. Allah itu kadang melarang kita cari dunia, silahkan aku kasih rezeki kata Allah dari arah yang manapun kau mau. Allah kasih kita hidup di dunia, tapi jangan gara-gara dunia kita lalai dengan akhirat. Hidup ketika kehidupan kita ketika sudah hidupnya itu kematian. Nah itu yang kita pikirkan. Makanya kalau bisa hidupkan masjid. Ini salah satu kita menyenangkan hatinya Nabi, menyenangkan dan menggembirakan hatinya Rasulullah. Ikut pengajian agama, ikut majelis taklim. Ada Ustaz Hasan hadir majelis taklim. Ini tandanya kita menyenangkan hatinya Nabi. Ada anak-anak pondok pesantren, ya kita muliakan, kita hormati ustaz-ustaznya, kiainya. Supaya apa? Ini menunjukkan tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sadangkah sudah? Sadangkah? Hah, menulung dia? Lakas, nama lagi ancap. Sadangkah belumkah? Iya juga. Jadi jam dulu lah. Nah, mau jam 11 sudah parek 1 jam lebih belum ceramah. Ulun Pak Kepala Desa biasanya mau ceramah itu setengah jam 5 juta. Ulun ini ada manajemen. Iya. Ustaz asal manajemennya. Tadi sejam berapa? 10 juta, 15 apa? Sejam setengah 15 juta. Mantap itu. Begayaan aja lah. Begaya bujuran kita bawa baju. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kada lawas lagi, mungkin sekitar 20 menitan aja lagi lah. Nah, kamu lawas-lawas kita biar kada paham juga. Biarlah, yang penting biarlah ringkas, padat, akurat. Oh, seperti kita memanah tuh kan. Pas. Kena memang tengah-tengahnya. Nah, jadi ya bapak-bapak, ibu-ibu majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya jangan gulingkan, nambah hijab, jangan gulingkan. Kamu gulingkan ada jadi menambahin, tutup aja lagi acara, ya lah, setuju? Setengah jam nggak lagi, setuju? Sudah lapar? Sudah lapar? Sudah aja. Yakin ada kira-kira nah. Tapi kada apa-apa, buat Tuhan rupiah. Ulun tambah waktunya kada apa-apa. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi Pak Bu, kita sambung dengan cerita kita tadi. Pemuda tadi meninggal, mati. Ya. Lalu penduduk kota Basrah itu tidak mau menyolatkan. Ya. Karena amal tidak ada. Cuma satu amal kebaikan. Cuma ketika masuk bulan Maulid mengadakan Maulid. Jadi dengar ada suara Pak. Ya ahlul Basrah, wahai penduduk Basrah. Asyhadu, saksikanlah. Hadzal mayit, ini mayit. Wali min auliyaillah. Ini mayit adalah wali kekasih daripada kekasihnya Allah.
Lalu penduduk Basra itu Pak Bu, beliau dengan suara yang demikian cepat mau menyolatakan, ya, mengapanakan, menyolatakan, mengatakan sampai ke liang lahan. Udah sampai di kubur, kebesokan harinya ada seorang ulama bermimpi kepada seorang laki-laki tadi. Bermimpi, ulama itu Pak Bu, kalau dia bermimpi itu mimpinya bisa jadi kenyataan. Mengapa? Ulama itu Pak kalau tidur berwudu, udahlah, sholat taubat, bertasbih, baca doa. Makanya nih kita dirancang kadang termimpi nenek lampir, kadang termimpi gondorowo, kadang termimpi masing-masing mimpi kita nih yang aneh-aneh. Berarti ketika kita guring kada bodoh tuh. Ya lah, ketika kita guring kada baca doa tuh ngalih ditafsirkan mimpinya. Ada juga mimpi teranjah kuda. Ada juga mimpi digigit ular, piton. Ada juga mimpi gigit nyamuk mati. Mimpinya aneh-aneh. Makanya Pak Bu, kita di dalam kitab Hidayatul Hidayah, Al-Imam Ghazali beliau menjelaskan ketika kita tidur itu, adab-adab ketika kita tidur itu, nah, ya, ketika kita hendak tidur itu ambil wudu seperti kita wudu sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita hendak tidur itu, kalau bisa kita sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat. Kenapa, Beb? Bu, kenapa kita disuruh oleh ulama-ulama seperti Imam Ghazali suruh sholat sunnah taubat? Karena kita kada tahu. Karena kita kada tahu dari pagi sampai ketika kita hendak guring, dosa apa dan maksiat apa yang kita lakukan. Betul kada? Hah? Kadang kita ini banyak maksiatnya daripada taatnya, beliau. Hah? Ya, beliau kada? Makanya Pak Bu minta ampun kepada Allah ketika kita hendak guring. Karena kata ulama mengatakan tidur kita itu adalah mati kedua. Banyak orang yang mati dalam keadaan tidur. Banyak. Saya punya, kalau kami bahasa Melayu itu, bahasa Malaysia itu pakcik, makcik. Kalau bahasa kita tuh paman, acil. Yalah, pakcik itu adik daripada abah ulun. Abah ulun ini bisi adik atau bisi kakak. Itu adik abah ulun ini yang bisi adik lelakian. Itu ulun sebutnya pakcik. Ya, pakcik. Kalau bahasa kita paman. Yalah, dan sanak abah. Kalau dan sanak abah bukannya acil. Atau bahasa gaulnya itu, yang kan usah nyebut acil lagi, tante. Ya ini orang IKL. Harus bahasa gaul gitu loh. Jangan bahasa banyak gitu loh. Wow. Bahasa kita itu apa? Tante. Kalau bahasa laki-laki yang om. Om. Jadi ulun bisi apa nih abah ulun, Allah yarham ya, dan Allah merahmati beliau ya, dan Allah tempatkan beliau ke dalam surganya Allah. Ya, bisi ading lelakian, pakcik, paman ulun nih. Ketika ada kuring Pak Buai sidin bercumbu-cumbu wan bini, bersayang-sayang wan bini, minta maaf lah karena sunnah Buai kita nih Pak Ai. Ketika kita hendak kuring itu kita wasiat dulu wan bini. Wasiatnya apa? Amun kita bisi utang, wasiat, oh deng, amun aku mati kena kuring ini biar bayar utang kelak. Catat itu, pakai kertas taruh di bantal nyaman. Kita kan udah tahu namanya mati. Betul lah. Tahu lah kita mati nih, tahu lah. Berbau lah nyawa kita mati nih. Ada berbau, amun berbau jangan kita ajak tobat. Di tahu nih mobil anu tong sampah. Angkas kita berlari, amun kita berkata situ bungol kita. Habis bau kita. Betul kada? Makanya kematian itu tidak tahu, tidak ada baunya dan tidak ada rasanya. Yang
mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan jasmani rohani kita. Ujung-ujungmu Pak paman dulu ini ujungmu buat bini. Ding, apabila abang ada salah, abang minta maaf. Kita harus kayak itu, jangan kata ini kata guring binian nilai ibu-ibu ini kata membelakangi laki. Yang laki pun paling tua dia pada mesra. Masing-masing. Mesra ketika kawin aja. Mesra sudah berisi anak cucu lalu ya ada mesraan. Kamu mesra itu sama apa puai dari anu sampai Tuhan itu yang kita abadi. Iyalah. Ya. Ini mentang-mentang umumnya ada bungas lagi lalu aja itu jangan ya lah. Nah wasiat ini aku ada salah aku minta maaf. Ini hutang pagi ini ada sekian. Ini hutang ini ada sekian. Dihitung-hitung totalnya 1M. Ini bini. Aku mau cari duit kan ada. Nah ujung-ujungnya bini pun aja mati. Memikirkan hutang nih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi Pak Luain pas ketika itu sidin baca doa. Pas ketika baca doa biar guring sampai ke subuh. Bisa sidin sholat subuh ya. Ketika digarap buat bini, oh yang beb. Bangun. Ini sholat subuh. Masuk sudah. Ayam beb kuning katanya kan. Bahasa ulun di Jepang lah. Kalau ulun bahasa Melayu dia tak paham pula nanti cakap sayur. Paham tidak? Cakap sayur bahasa Melayu paham? Bahasa kita aja. Adik. Apa bang? Bangun bang ay. Ada bergaya bang ay. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Tangan pian. Jangan tegang. Santai aja. Itu aja belum malaikat mencabut nyawa pian. Siapa yang bisa bukit kami. Belum akhir. Bang, jangan bergaya lah bang. Kita bahasa dia kan, bahasa kami nih. Bang, jangan gurau lah bang. Bangunlah. Sekalinya Pak, Bu. Beliau innalillahi wa inna ilaihi. Untung aja ketika guring baca doa guring. Untung aja gua wudu. Nah makanya kita guring dalam keadaan suci. Mati kita mati seperti anak yang lahir dalam perut ibunya keluar tidak ada membawa dosa sedikit pun. Allah ampuni dosanya. Makanya nih kita perlu kita perhatikan. Kita mengaji dengan ulama, dengan ustaz, dengan kiai supaya kita mengerti. Jangan kita malas. Nah, jadi ketika itu Pak Sidin meninggal dunia dalam keadaan bersuci, dalam keadaan wudu ya. Nah, makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan kepada kita ketika kita hendak guring itu ya, kita baca doa. Wudu minimal wudu baca doa. Kalau bisa sholat taubat. Ketika sholat taubat baca istighfar 100 kali. Bu, ini catat nih oleh-oleh ketika bulik nih, ketika anda guring nih. Pertama wudu. Kedua sholat sunat taubat. Ketiga istighfar. Lepas itu tasbih subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan selawat kepada Nabi. Barang siapa yang bisa mengistiqomahkan demikian 40 hari insya Allah. Ya kalau bisa selawat Nabi ini ketika anak guring itu 1000 kali Pak. Tapi yang tidak bisa ya minimal 100 kali insya Allah. Dia tidur, dia mimpi, bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada Nabi Muhammad. Ya, ketika anak guring baca doa guring apalah? Apalah doa guring? Apa? Nih, sampai hafal, Habib kasih duit 10.000. Kamu 100.000 kan dari duitnya pulang? Apa? Gini, maju. Diri. Siapa nama pian?
Hah? Alif batasa. Anak siapa nih? Ada ulun. Ada namanya leh? Ada dak. Mana namanya mana? Meninggal kan? Oh, Ada apa aja? Ada. cucu. Oh cucu kan? Mas. Mana mami mana? Udah gawe. Apa di rumah? Suruh ke sini. Hah? Orang kan itu nggak? Masya Allah. Abah mana abah? Abah dada. Wah iya abah. Abah mama begawi anak disuruh ke sini. Akal namanya. Iyalah. Kemudian kayak menghadiri acara Habib. Pas tulangnya hadrahan. Kamu sempat yang ada hadrahan ini ada tulang juga. Iyalah. Dena tahun dena lah dudi. Mak. Dena ketika ada bulan Maulid, ada usah begawi sehari pangaikan dulu. Ada juga miskin. Betul lah. Udah hampir mengadakan Maulid nih, hadiri Maulid udah hampir suki. Iyalah. Betul kan? Ini ulun ada sedikit Lah orang mengadakan Maulid nih, ya. Nah orang mengadakan Maulid nih, biar tinggal. Yang pertama kalau orang mengadakan Maulid ini, makanya di dalam lahirnya Nabi ini ada 4 wanita yang sangat berpengaruh, ya, dalam proses lahirnya Nabi. Yang pertama ibu beliau siapa? Aminah. Jadi apabila orang mengadakan Maulid ini dia akan mendapatkan Aminah. Tahulah biar Aminah? Keamanan dan kesejahteraan. Kaulah biar dapat keamanan Allah, dapat kesejahteraan Allah. Itu yang pertama. Jujur kan? Artinya Aminah itu keamanan, kesejahteraan. Nah itu yang pertama. Yang kedua Ashifa. Tahulah Sayyidah Ashifa ini adalah ya dibidani, orang bidan, ya bidan lahirnya Rasulullah. Ashifa tahulah yang artinya apa? Penyembuh, obat. Jadi orang yang sakit nih, insya Allah hadir di majelis Maulid Nabi, insya Allah sembuh. Baik penyakit yang zahir maupun penyakit batin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dibantu oleh seorang budak. Budak siapa? Abu Lahab. Yaitu siapa? Suwaibah al-Islamiyah. Ya, Suwaibah itu apa artinya? Pahala. Jadi pian mengadakan Maulid ini pian dapat pahala yang sangat luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, Alimatus Sa'diyah. Adalah nama Alimatus Sa'diyah di sini. Ada. Mana orangnya? Anak Sidik. Nah, orangnya di pondok. Ashifa ada nama Ashifa. Ada. Mana? Mana tadi? Oh, Mana? pondok orangnya di pondok. Suwaibah ada. Oh, ada dak. Yang ada yang. Oh, ada ya. Nah, itu yang keempat Alimatus Sa'diyah. Jadi artinya kalau biar keberuntungan dunia akhirat. Amin. Anak Pak Kades itu Alimatus Sa'diyah. Alhamdulillah. Rugilah biar kita hadir Maulid. Enak kan bisa. Nah, yang tahan meninggalkan yang namanya Maulid, hari lahirnya Nabi cuma gara-gara gawian. Kecuali Maulid ini setahunan. Ya mungkin lah ya kan. Ini Maulid ini setahun sekali. Sempat kan waktu itu nah. Yang garing itu nasihat kan. Insya Allah niat pian insya Allah sehat. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dunia. Kesian Sidin. Ya. Sama nama tadi? Alif. Cita-cita mau jadi apa? Polisi. Mau jadi polisi kah? Anak menembak abah mama kah? Cita-cita mau jadi apa? Ada tahu. Kenapa? Nah, kita tahu. Hah? Cita-cita mau jadi apa? Bingung lagi. Mana? Berpikir. Anunya gugup ya. Nanti kami ya. Doa guring apa? Doa guring. Ayo. Baca.
Bismillah dulu. Bismillah jaring. Ya, amin. Alhamdulillah, tepuk tangan. Masya Allah. Nah, tidak dari aku tidak ada. Masya Allah. Tepuk tangan. Masya Allah. Bagus Bu, ini generasi ya. Makanya kalau ada anak yang pondok pesantren ya, ada anak yang punya pondok pesantren ilmu, kalau bisa dikenalkan dengan masyarakat supaya bisa menjadi generasi pemuda saat ini. Apabila generasinya baik, insya Allah kedepannya akan menjadi baik. Kalau dia memimpin agama, kalau dia memimpin pemerintah, insya Allah pemerintah yang baik. Nah, mudah-mudahan yang hadir saat ini yang punya anak, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Makanya Bu ya, ketika anak guru itu kita baca doa, minimal baca doa, ya istighfar. Banyak dosa, kadang kita digibah, gunjing, ya. Lepas itu menjelekkan orang, ya. Aib lagi disampaikan orang lain, ujur kan? Ya. Nah, jadi seorang ulama besar bermimpi, ya. Jadi bermimpi itu, ini pemuda diberikan mahkota yang sangat indah, diberikan pakaian yang sangat bersih dan bersilau. Lalu seorang alim itu berkata kepada pemuda, ya pemuda, apa amalan pian? Apa garang nih? Sampai-sampai Allah mengistimewakan pian. Sampai-sampai Allah memberikan mahkota yang sangat indah. Sampai-sampai Allah memberikan pakaian yang sangat luar biasa. Apa kata pemuda dari wahai orang alim? Sesungguhnya apabila masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, aku bersihkan pakaianku, aku mengadakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Rugilah kita mengadakan Maulid. Duit yang kita keluarkan saat ini untuk mengadakan Maulid ini, insya Allah dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda. Allah luaskan rezeki bubuhan pian. Allah angkat derajat bubuhan pian. Allah istiqomahkan pian dalam keadaan kebaikan pada Allah, pada Rasulullah. Mudah-mudahan penduduk kampung ini yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang banyak hutang Allah lunaskan hutangnya. Yang lagi galau, yang lagi kesusahan Allah mudahkan kesusahan dan kegalauannya. Yang rezekinya sempit mudah Allah luaskan rezekinya. Yang buah sawitnya belum panen, mudah cepat panen. Ketika ditimbang puluhan ton timbangannya, mudah-mudahan berberkah dunia akhirat. Yang diisi suami pian alim, suami pian soleh. Mudah-mudahan suami pian kada kawin lagi. Dan yang punya bini mudah bininya setia, melayani laki sepenuh hati. Pada saat ini kacau. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah mudahkan setiap urusan kita. Mudah-mudahan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, dengan kami mengadakan Maulid Nabi kami Muhammad ya Allah. Dengan kami mengadakan acara Maulid Nabi kami Muhammad ya Allah. Mudah-mudahan Nabi Muhammad berikan kami syafaatnya. Mudah-mudahan Nabi Muhammad menolong kami nanti ketika kami masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Nabi Muhammad menolong kami ketika kami lewat dalam titian-titian Siratul Mustaqim. Mudah-mudahan Nabi Muhammad menolong kami ketika kami berada di padang mahsyar dan kami sampai masuk ke dalam surga ya Allah. Dan Engkau kumpulkan ya Allah, Engkau masukkan kami ya Allah bersama kekasih kami, bersama Nabi kami, bersama idola kami, bersama imam kami, yakni baginda Nabi Muhammad, yakni baginda Nabi Muhammad, yakni baginda Nabi Muhammad
بحرمتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وعافات من الفتن يا رب Sebelum Habib tutup, Habib mau bertanya, boleh? Bolehkah Habib berpantun? Serius? Jujuran? Tapi tangannya gini lah. Cakep. Oke? Benar? Cakep ya. Bila ada sumur di ladang. Ulangi, bapak-bapaknya kurang kompak. Dia lapar, bapak-bapaknya jam 11 sudah, ini makan siang sudah. Jam 11 sudah. Sudah lagi itu makan kira setengah jam, kira sholat jamaah ya lah. Nah, ulangi. Tapi pun lapar ya, bunyi-bunyi baru gimana? Masya Allah. Bila ada sumur di ladang, tangannya. Bila ada sumur di ladang, bolehkah Habib numpang mandi? Beb, kalau mandi jangan telanjang, Beb. Bila ada sumur di ladang, bolehkah Habib numpang mandi? Bila ada umur yang panjang, insya Allah kita jumpa lagi. Amin ya Rabbal. Kucing kurus mandi di papan. Papannya terbuat dari kayu jati. Badan Habib kurus, bukan tak makan. Ada keganangan tumbuhan liar lagi. Buah semangka, buah durian, buah kuini, buah apel, buah anggur. Itulah nama buah-buahan. Buahannya pun kada ada, cuma ada pisang. Masya Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dan terakhir sebentar kami minta waktunya para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedikit Habib ada mau mempromosikan air kesehatan. Mudah-mudahan bisa membantu mengobatkan segala penyakit buah-buahan. Dan air ini kita sudah membacakan Al-Quran, selawat, ratib, ya. Orang ya, air ini apabila dibacakan maulid, insya Allah air ini akan Allah berikan yang namanya nur, cahaya, 1000 cahaya yang masuk di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan ini air jadi penerang hati. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini insya Allah ini banyak kesehatannya. Ini air obat. Nah, jadi kita sedikit kita waktu air ya, kita mau testimoni ya. Nah, kita bawa Pak Haji Roma. Ini Pak Haji Roma namanya ini, Pak. Masya Allah. Tapi wah ini ulun talak 3 sudah. Ulun kada mau lagi manggil Haji Roma, ulun panggil Haji Yanur. Karena nama Sidin Muhammad Yanur, karena beliau ini fans berat Haji
Haji Roma Irama. Dipoto, beliau ada foto sama Haji Roma dipajang di mobil karena ada masalah kasus ini habaib ya, kasus habaib Roma ini kan kasus nih. Beliau copot foto Roma karena beliau lebih cinta dengan habaib. Alhamdulillah. Berkat beliau cinta dengan habaib, mudah-mudahan Nabi Muhammad pun cinta. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Salam Nabi Muhammad. Ini kita contohin dengan air aqua. Ya, ini air kalau bisa jangan dibeli Pak. Karena produk Yahudi kan. Kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau bisa kita sebut nanti Pak yang viral nanti. Ya, nggak usah biarin gini aja. Nih, kita masukkan air aqua ya. Pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tesnya dengan pitadin. Nah, pitadin ini tes air kesehatan ini harus dengan pitadin, menunjukkan air ini mempunyai pH atau enggak. Karena disinilah nanti air itu berubah atau enggak. Ya, dia zat kimia pitadin ini. Ya, lalu kita masukkan pitadin. Ini kita masukkan pitadin, kita aduk. Airnya warna apa, Bu? Airnya warna apa? Kuning. Jadi apabila pian Anda ulang teh, praktis kayak ini. Mati lagi dia. Kesian lagi. Nah, jadi kita masukkan Indomie ini, kalau bisa jangan lagi dikonsumsi karena ini memang tidak baik untuk kesehatan. Namun sekali-sekali kada bapak. Ya lah, namun ini memang dimakan nyaman. Tapi kada baik nih mencegah pencernaan, bisa khusus untuk ya bisa nih belajar perut nih. Ya anak-anak nih. Kalau mau makan mie nanti bisa distabilitaskan dengan air Azumi Zaura, air kesehatan. Ini kita aduk. Warnanya apa? Hijau. Ini kan ngalir berkali nih. Jadi kalau mulai berkali ini aja jaganya. Nah hijau. Nah, lalu kita contohkan air Zaura. Air Zaura. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bukan sulap, bukan sihir. Iya. Ya, mau makan minum kah? Nah, gimana nih? Nih lihat, warnanya tetap warnanya tetap putih. Ini warnanya ini karena mengandung zat kimia, bahan-bahan pengawet. Makanya kita sekarang ini banyak makanan-makanan banyak dari bahan pengawet. Karena udah sakit, udah badan kurang sehat. Karena ini tadi jalannya. Ya, nah air ini konsumsinya untuk menetralkan racun-racun yang ada di dalam tubuh dan insya Allah udah nih Pak ada penyakit asma, sesak napas. Alhamdulillah ular meminum setiap hari itu alhamdulillah sekarang ular tidak sesak napas lagi. Biasanya ular pakai ini nah yang inhaler kan, inhaler itu nah yang napas itu nah yang pakai
tipus, asap. Wah ini alhamdulillah ulun kada bawa itu lagi karena ulun ada penyakit dan ulun alhamdulillah ulun rutinakan minum ini setiap hari 1 botol. Nah insya Allah ini dengan izin Allah dan nah ini maharnya 20.000. Siapa yang mau bisa nanti di sana dan juga seperti biasa Habib ada bawa minyak obat minyak ZNM mungkin bulan biar mungkin sudah tahu sebagiannya ini nah ini yang kecil yang besar. Oke. Ini yang besar 100, yang kecil 50 dan ada juga bawa minyak harum. Nah jadi biar minum minyak harum nih ya Bu, minyak harum yang wangi itu ada kita di luar sana minyak harum. Nah insya Allah siapa yang mau beli nanti insya Allah mudah-mudahan Habib doakan mudah Allah luaskan rezekinya, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah berkahi segala hidupnya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia dan Allah kumpulkan nanti di kelak yaumil kiamat bersama Nabi Muhammad SAW. Nah mungkin itu saja yang Habib sampaikan, kurang dan lebih Habib minta maaf. Yang salah itu daripada Habib, yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Habib tutup wa akhirul kalam summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin amin ya Allah.